Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mari kita awali kajian atau ta'lim kita pada subuh ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semalam kita telah mempelajari dan memahami apa yang mestinya kita baca atau kita ucapkan ketika memakai pakaian, apapun pakaian yang kita baca. Itu alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Pagi hari ini kita lanjutkan dengan apa yang mesti kita lakukan ketika kita masuk ke pasar atau sedang berada di pasar. Karena hampir rata-rata kita ini pergi ke pasar. Bahkan ada yang setiap hari di pasar. Dan malah ada yang menghabiskan waktunya di pasar. Untuk itu penting ini kita dahulukan terlebih dahulu. Kita bacakan hadisnya dulu. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bunyinya begini. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man dakhala suqa, siapa yang masuk ke pasar, faqal, maka lalu dia mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanah. Maka Allah akan menulis untuk orang ini 1.000.000 kebaikan. Alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi say'ah. Dan Allah menghapuskan daripada orang yang mengucapkan ini 1.000.000 kesalahan. Wa rafa'a lahu alfi darajah. Dan Allah meninggikan derajatnya 1.000.000. Dalam riwayat lain disebutkan masih Imam Tirmizi, bunyinya adalah siapa yang masuk, siapa yang berada di pasar. Kalau hadis pertama man dakhala, siapa yang masuk. Dalam hadis lain disebutkan man qala fis suq, siapa yang mengucapkan di pasar. Jadi bukan masuk pasar, di pasar. Sama dengan tadi ucapannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka sama dengan tadi kataballahu lahu alfi hasanah. Allah tuliskan untuknya 1.000.000 kebaikan, dihapuskan 1.000.000 kesalahan. Ujungnya bana lahu baitan fil jannah. Allah bangun untuknya sebuah gedung atau sebuah rumah di sorga. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dinyatakan hadis ini hadis hasan oleh para perawi-perawi hadis dalam kitab-kitab hadis mereka. Nah, mari kita pahami. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa pasar itu namanya ma'rakah. Apa yang disebut dengan ma'rakah? Medan tempat pertempuran setan. Begini bunyinya. La takunanna, kalau bisa janganlah engkau itu
menjadi orang yang pertama awwala may yadkhulus suq, orang yang pertama kali atau orang yang mula-mula sekali masuk ke dalam pasar. Wala akhira may yakhruju minha, dan jangan pula hendaknya orang yang paling akhir keluar daripada pasar. Fa innaha ma'rakatus syaitan. Pasar itu merupakan medan ma'rakah, medan pertempuran syaitan. Wa biha yansibu rayatahu, dan di sanalah dia menancapkan benderanya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Pasar disebut dengan ma'rakah, medan pertempuran syaitan. Di pasar itu syaitan menancapkan benderanya. Dalam riwayat lain bunyinya begini, bahwa fafiha ba'da syaitan wa farrakha, di pasar itulah bertelur setan dan beranak, menetas. Artinya di pasar itulah setan berkembang biak, beranak, bercucu. Itu menunjukkan setan itu memang tempat yang disukai, disenangi, tempat di mana setan banyak berkembang biak di situ. Jadi beginilah. Artinya apabila kita masuk ke dalam pasar, berarti kita masuk ke dalam wilayahnya setan. Kenapa dikatakan pasar itu medannya, tempatnya setan, di mana dia menancapkan benderanya, dan di situ dia berkembang biak, tempat favoritnya. Karena di pasar itulah dia setan-setan menggoda, merayu, menipu, membisik-bisikkan orang untuk berbuat berbagai macam tindakan-tindakan yang menyimpang, yang melanggar, yang bertentangan dengan syariat. Di pasarlah terjadi banyak kebohongan, penipuan, sumpah palsu, mencampurkan yang baik dan yang buruk. Di pasarlah terjadi berbagai macam kezaliman, kecurangan. Dan di pasar pula lah terjadi berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, di mana banyak orang di situ lalai daripada mengingat Allah. Ini bukan berarti tidak boleh ke pasar, tapi pasar itu memang tempat favorit, tempat yang disenang oleh setan-setan. Sehingga disebutkan bahwa pasar itu abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling tidak disukai, yang paling dibenci adalah tempat, yaitu pasar. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa abghadul bilali ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dibenci adalah pasar. Kenapa? Pasar itu melalaikan orang. Di pasar itu setan banyak berkembang biak. Maka siapapun yang masuk ke pasar dan siapapun yang berada di pasar, ketika itu dia berzikir menyebut Allah, maka orang ini telah termasuk kepada rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Termasuk ke dalam kelompok orang yang disebutkan dalam surah An-Nur, surat ke-24 ayat 37. Itu orang-orang yang tidak dilalaikan mereka itu oleh perniagaan dan jual beli mereka daripada mengingat Allah. Maka siapa yang masuk ke pasar, ditamenginya, dibentenginya, diperisainya dirinya dengan berzikir menyebut nama Allah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyul la yamut. Biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ketika itu dia telah menamengi, memerisai dirinya dari para syaitan laknatullah. Kalau kita tahu dan mengerti bahwa tempat yang akan kita tuju itu adalah tempat yang paling berbahaya,
Tetapi kita mesti ke situ. Logikanya kita harus mempersiapkan berbagai macam agar kita jangan sampai kena bahaya. Seperti sekarang lah. Ada namanya zona merah. Sangat diwaspadai. Di situ nanti berpotensi besar atau berpeluang kita terkena wabah COVID ini. 19 itu corona. Tetapi kita mesti ke situ dan harus ke situ. Tidak dapat tidak ke situ. Maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk memerisai menamengi diri kita daripada bahaya yang akan menimpa. Pakai sarung tangan kah? Pakai masker kah? Menghindari diri daripada berjabat tangan dengan orang lain atau bersentuhan langsung dengan orang lain dan segala macam. Itu kan namanya usaha kita untuk menamengi, untuk memerisai diri daripada bahaya yang kita takutkan. Namanya corona. Nah, kita alihkan ini. Ketika kita ke pasar, kalau kita sadar itu adalah tempat yang disenangi setan. Dalam hadis lemahnya tadi disebutkan di situ setan itu bada. Di pasar itulah setan itu bertelur. Ini mengisyaratkan setan farraha bertelur dan menetas, kan diibaratkan berkembang biak namanya. Fa fiha ba'da syaitan wa farraha. Di pasar itulah setan bertelur dan menetas. Ini namanya kan bukan bertelur. Disitulah setan tempat di mana mereka mencari pasangan-pasangannya, berhubungan badan, beranak, berkembang biak. Dan itulah tempat favoritnya. Tempat mampirnya, tempat singgahnya. Dan di situ dia tancapkan bendera sebagai itu wilayah saya. Berarti ketika kita masuk ke sana, itu artinya kita masuk ke wilayah setan. Tempat setan. Tetapi harus kita ke sana harus. Itu pasar. Kita butuh belanja. Dikatakan di tempat setan menancapkan benderanya, karena setan disitulah melancarkan serangan serbuannya. Itu medan perangnya. Kita masuk ke wilayah musuh. Kalau kita masuk ke wilayah musuh, sementara musuh di tempatnya, musuh di negerinya, musuh di tempat yang telah diketahuinya lika-likunya, tentu dia telah persiapkan segala sesuatunya. Maka tidak ada lain senjata kecuali zikir kepada Allah. Ingat, tameng terkuat, perisai terkuat, benteng terkuat, supaya kita jangan dimasuki, dipengaruhi setan, digoda setan adalah zikir. Dan beristiazah kepada Allah. Kalau kita sadar bahwa kita ke pasar itu masuk wilayah setan, dan mengerti, maka orang ini tentu harus dia berzikir kepada Allah. Karena bahaya besar di situ. Dikatakan setan di situ menanamkan pengaruhnya kepada orang-orang di pasar, kecuali orang yang dipelihara oleh Allah. Maka terjadilah berbagai macam penipuan di pasar. Banyak sumpah palsu, sebagaimana kita sampaikan tadi. Banyak kebohongan. Banyak kecurangan. Banyak janji-janji gombal. Banyak terjadi pemalsuan barang-barang. Bahkan banyak terjadi berbagai macam kezaliman-kezaliman di pasar. Baik pasar tradisional ataupun pasar modern. Orang disibukkan di situ dengan aktivitas jual beli, disibukkan dengan uang, disibukkan dengan materi. Sangat jarang orang yang berzikir ketika itu dan di saat itu. Itu makanya tinggi nilai orang yang disibukkan dengan urusan duniawi, aktivitas duniawi dengan materi. Tapi ada orang yang berzikir ketika itu. Ada yang mengingat menyebut nama Allah sehingga nilainya tinggi. Ditulis untuknya 1 juta kebaikan. Hebat. 1 juta kebaikan. Dihapus kesalahannya 1 juta. Dinaikkan derajatnya 1 juta.
dan dibikinkan untuknya gedung di sorga. Kenapa tinggi nilainya? Karena di saat-saat orang lengah, di saat-saat orang tidak mengingat Allah, kita mengingat Allah, tinggi nilainya. Hampir sama dengan salat malam atau bangun subuh, kita bangun 3:30, orang masih tidur pulas, kita bangunnya 4, orang tidur pulas. Di saat tidak berapa orang mengingat Allah, kita mengingat Allah, tinggi nilainya. Gitu kira-kira. Nah, kembali kita kepada yang tadi. Kalau kita sadar dan paham bahwa pasar itu adalah wilayahnya setan, di mana setan menancapkan di situ benderanya. Di situ dia tempat bertengger, bersarang, membuat perkampungan. Di situ dia mencari pasangannya masing-masing. Tiba di mendatang tempat dia bertelur, tempat dia memadu kasih, tempat dia berkembang biak. Maka ketika kita masuk ke sana, harus ada di benak kita ini. Kita masuk wilayah orang ini. Kalau kita tidak kuat senjata, tak kuat benteng dan perang kita bisa-bisa masuk ke perangkat musuh. Dan kita pasti sudah ditawannya, dikalahkannya, dan dikuasai. Kita musuh di situ. Di sinilah makanya kita diajari. Man dakhalas suq. Man dakhalas suq. Siapa yang masuk pasar. Atau man fis suq, siapa yang berada di pasar. Pertama, dakhala. Man dakhala suq, siapa yang masuk pasar, atau man fis suq, siapa yang di pasar. Dia mengucapkan yang tadi, la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Biadil khair wa wala kulli syai'in qadir. Berarti ketika itu dia sudah membawa senjata ampuh. Si ampuh apapun senjata setan, setan kalah. Karena dia telah memakai senjata yang paling ampuh. Yang tidak dapat senjata itu dikalahkan oleh setan. Apa senjatanya? Menyebut nama Allah. Berzikir mengingat Allah. Berlindung kepada Allah. Sebab ini namanya kalimat tauhid, kalimat yang paling ditakuti syaitan, yaitu la ilaha illallah. Kalimat yang menyatakan bahawa tidak ada yang berhak disembah, diibadahi, ditaati, dipatuhi kecuali Allah. Kalimat yang menyatakan hanya Allah lah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Kalimat yang menyatakan bahawa semua kerajaan milik dia. Dia pengaturnya, dia pengendalinya, dia pengurusnya, dia pengelolanya, dia pemberi izinnya, dia yang menguasainya. Kalimat yang mengatakan bahawa dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Sementara dia tidak akan disentuh oleh kematian. Kalimat yang menyatakan di tangannya lah segala kebaikan dan dia berkuasa atas segala sesuatunya. Kalau paham si pengucap dengan kalimat ini, yakin dia mengerti dia, lalu diucapkannya dengan sungguh-sungguh penuh harapan, dia telah tamengi dirinya. Dan dia sudah pede masuk pasar. Kita ingatkan lagi sebagai contoh. Seorang dokter, seorang tenaga medis, seorang perawat yang masuk ke daerah wabah. Dia berani masuk ke situ karena dia sudah memakai pakaian dengan pakaian di mana dia kebal daripada serangan virus. Karena si dokter, tenaga medis, atau tim SAR, atau tenaga sukarelawan sadar dia masuk ke wilayah bencana. Dia masuk ke wilayah paling berbahaya. Kita bawa contoh ini ke pasar. Hendaknya siapa yang ke pasar, kaum muslimin yang ke pasar, dia harus betul-betul menyadari dia masuk ke tempat yang paling sangat berbahaya. Disitulah musuh terbesar bangsa manusia banyak berada. Itu setan-setan. Disitulah ma'rakahnya setan. Disitulah setan menancapkan benderanya. Disitulah setan itu mencari pasangannya. Disitulah dia berkembang biak.
beranak pinak, bercucu. Disitulah dia tempat favoritnya, tempat di mana mereka senang. Duduk-duduk, melancarkan seruan dan serangan. Siapa yang masuk pasar, berarti orang yang telah masuk ke wilayahnya. Jika orang itu tidak siap, pasti orang itu telah dikuasainya. Ini yang harus dimunculkan bagi siapa yang ke pasar. Dari rumah dia berangkat, Bismillahirrahmanirrahim. Alallah la hawla wa la quwata illa billah. Lalu dibacanya lagi doa. Allahumma inni a'udzubika an adillah, au udalla, au azilla, au uzalla, au azlima, au uzlama, au ajhala, au ayyuzala alayya. Lalu dia naik kendaraan, baca lagi, Bismillah, Alhamdulillah, Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya. Berangkat, setiba dia di pintu pasar, akan masuk pasar, dibacanya la ilaha illallah. Atau di pasar itu dia baca itu. Dia telah pagari dirinya dengan pagar yang kokoh. Pertama, dia berangkat dengan nama Allah. Dia bertawakal. Dia yakin tidak ada kekuatan apapun, tidak ada kemampuan apapun kecuali atas izin Allah juga. Lalu dia berlindung kepada Allah daripada sesat atau disesatkan, daripada tergelincir atau digelincirkan, daripada zalim atau dizalimi, daripada jahil atau berbuat jahil atau dijahili. Lalu dia pagari dirinya, lapis terakhirnya la ilaha illallah. Berlapis 3 itu. Cuma yang tadi juga. Kalimat ini dibaca oleh orang yang paham dan mengerti tentu berbeda dengan orang yang membacanya sekedar membaca saja. Untuk itu perlu kita jelaskan kembali secara ringkas kalimat ini. Pertama, bunyinya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat ini menyatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah, diibadahi, kecuali hanyalah Allah saja. Terkandung juga dengan kalimat ini tidak ada tempat meminta, tempat mengadu, tempat bermohon, tempat bersandar, tempat curhat, tempat bergantung, karena semuanya adalah ibadah, kecuali juga Allah. Berdoa namanya ibadah. Berlindung juga ibadah. Maka tidak ada tempat berdoa, tempat mengadu, tempat bergantung, tempat berharap, kecuali juga Allah. Itulah la ilallah. Maka ketika orang baca ilallah, berarti dia telah mengikrarkan bahwa hanya kepada Allah saja dia beribadah, kepada Allah saja dia berdoa, berlindung dan berharap, bertawakal, berserah diri. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah itu. Dan tidak ada yang menyekutuinya dalam segala hal. Termasuk dalam memelihara, menjaga, melindungi, memberikan keamanan, keselamatan kepada makhluk ini. Tidak ada sekutu bagi Allah. Hanya Allah lah satu-satunya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam memberi rezeki, memberi nikmat, memberikan anugerah, kecuali Allah juga. Untuk itu, bagi siapa yang di pasar, janganlah tempuh kecurangan. Jangan sumpah palsu, jangan bohong. Jangan campurkan barang yang baik dengan barang yang buruk. Jangan zalimi orang. Jangan otai orang. Dan seterusnya. Karena hanya Allah lah satu-satunya yang beri rezeki. Lahul mulku, kan miliknya kerajaan ini. Lahul mulku. Miliknya, punyanya kerajaan alam semesta ini. Kalau miliknya, punyanya semua, dia yang mengatur, dia yang mengendalikan. Dia yang beri, dia yang menahan. Dia yang mengizinkan, dia yang merestui. Dia penguasanya, dia rajanya, dia pengaturnya. Dia yang mengurusnya, lahul mulk. Karena dia maliknya.
Untuk itu yakinilah Allah memberi rezeki kepada hamba-hambanya dan dia yang memberi rezeki. Tidak curang, tidak mengecuh, tidak menipu, tidak zalim, tidak bohong, tidak palsu, rezeki pasti dijamin oleh Allah. Orang yang tidak yakin kepada Allah lah, yang tidak percaya kepada Allah lah, Allah pemilik kerajaan inilah yang menempuh jalan kecurangan ketika jual beli. Ini lahul mulku, walahul hamdu, untuknya segala puji. Segala ketindakannya, segala keputusannya, segala perbuatannya, segala aturannya, dan segala macamnya, itu menunjukkan kemahaterpujiannya. Kemarin sudah kita jelaskan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, lahul mulku walahul hamdu, yuhyitu wa yumit, menghidupkan, mematikan. Tidak akan mati orang sebelum rezekinya habis. Orang Allah hidupkan, makhluk Allah hidupkan, Allah yang memberi rezekinya. Tinggal berusaha saja. Berapa dapat, nikmati. Yang tidak dapat, ya kita terima apa adanya. Kan kegampangan, ketakutan, kekhawatiran orang. Dia tidak akan dapat rezeki, tidak akan dapat laba, dia menipu, dia mengicuh, dia curang, dia zalim, dia sumpah palsu, dia campurkan barang yang baik dengan barang yang buruk. Tidak yakin, ketidakyakinan kepada Allah yang menghidupkannya dengan Allah menghidupkannya dan Allah pula yang menjamin kehidupan untuknya. Ketidakyakinan inilah yang membuat orang untuk tipu, menipu, tepuk, menepuk, kicu, mengicu di pasar. Tapi kalau orang yakin Allah itu yuhyi, Allah yang menghidupkan, dia pula yang menjamin kehidupan dan penghidupan untuk orang itu, dia aman. Dia menghidupkan, dia mematikan. Wa huwa hayyun. Dan dialah Allah yang tidak ada berhak disembah melainkan dia itu. Dialah ya hayy. Dia maha hidup. Tidak akan mati-mati. Ini menjelaskan siapa Allah. Raja di raja itu. Siapa Allah penguasa itu. Biyadil khair. Di tangannya sajalah segala kebajikan. Dia pengendalinya. Dia pengaturnya. Mintalah kebajikan kepada Allah. Karena di tangannya kebajikan. Kalau tidak kepada Allah kita minta kebajikan, berarti kepada setan larinya. Di setan tidak ada kebajikan, hanya kejelekan. Nah, pasar itu tempatnya setan. Dikunci kalimat ini dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia atas tiap segala satunya berkuasa. Berkali-kali kita telah terangkan ini. Makna ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini secara lahiriahnya tidak ada doa perlindungan. Di sini bila kita amati tidak ada, apabila kita baca ini tidak ada sangkut pautnya dengan kejelekan, dengan keburukan yang ada di pasar, dengan penipuan, dengan pengkhianatan, dengan kebohongan di pasar, tidak ada bacaan ini. Tapi renungkanlah isinya. Yang pertama, bacaan ini menakutkan setan. Sumber keburukan kan setan. Bacaan yang paling ditakuti setan. Yaitu bacaan seorang hamba ketika si hamba mengakui bahwa dia hanya menyembah Allah, taat, patuh, tunduk kepada Allah. Dia tidak akan mengikut setan. Bacaan ini tutup dengan ala kulli syai'in qadir. Pengakuan seorang hamba hanya Allah yang berkuasa. Dan kepada Allah yang berkuasa itulah dia pasrah, bersandar, meminta, memohon, mengadu. Intinya begitu. Nah, kepada kita semua, setiap kali kita hendak menuju pasar, kan peringatannya tadi sudah, kalau bisa, la takunanna in istata'ta awwala ma yadkhulus suq. Kalau bisa, janganlah engkau orang yang pertama kali masuk ke pasar. Ini kita yang akan pergi ke pasar ini. Bukan pedagangnya, bukan pedagangnya. Kita yang akan pergi ke pasar membeli. Wala akhira may yakhruju minha, dan jangan pula kita termasuk orang yang paling akhir keluar daripada pasar itu.
Sebab kalau kita orang pertama kali masuk, kita bikin logikanya. Musuh-musuh sudah siap di situ. Dengan segala macam persenjataannya. Lalu kita pertama kali datang. Tentu segala senjata terarah kepada kita. Segala mata tertuju kepada kita. Karena musuh sudah lama mewas diri dan siap siaga. Kita yang pertama masuk, tentu kita yang dipecokokkannya. Logikanya begitu. Kalau bisa, janganlah engkau orang yang pertama-tama masuk ke wilayah musuh. Kenapa begitu? Ya tadi logikanya begitu. Semenjak tadi musuh-musuh menunggu. Siap siaga. Dengan persenjataannya. Kita berada di wilayahnya. Kita yang baru muncul. Tentu serangan hanya tertuju kepada kita. Dan jangan pula kalau dapat orang yang terakhir meninggalkan pasar. Karena orang yang paling akhir ini biasanya cepat dapat dikejar oleh musuh. Ini menurut sebagian ulama terhadap orang yang akan berangkat menuju pasar untuk membeli. Bukan pedagang. Kalau pedagang disukai dia pagi-pagi. Bukur. Cuman ketika pedagang masuk pasar, jangan lupa berzikir, berdoa, memohon perlindungan kepada Allah. Hati-hati dan waspada. Karena siapapun yang di pasar, dia sedang berada di wilayah setan. Akhirnya, kembali kita serukan bahwa rupanya agama ini telah menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita untuk terus-menerus selalu ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Dalam segala gerak dan gerik, kapan dari mana saja kita ada tuntunannya. Ada pedomannya, ada doanya, ada zikirnya. Alangkah nikmatnya orang beragama kalau dia berilmu dengan agamanya. Sehingga dia tidak cemas dan tidak ragu. Termasuk ketika ke pasar pun, kita telah diajari oleh Rasulullah apa yang mesti kita baca dan kita ucapkan. Juga nanti ada namanya hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Adab-adab jual beli, adab-adab di pasar. Cuma karena taklim dan kajian kita bukan mengarah ke situ. Kajian kita, taklim kita akan mengarah kepada memahami bacaan-bacaan yang dibaca setiap hari. Bukan mengarah kepada hukum fikih. Agama sudah menjelaskan. Namanya dalam kitab-kitab fikih, bab jual beli, babul bay'. Telah diatur bagaimana mestinya kita selaku si penjual atau si pembeli atau jual beli. Ada hukum khusus. Bahkan tidak boleh orang ke pasar kalau tidak tahu hukum dan ilmu jual beli itu. Cuma yang tadi, haji kita terbatas hanya kepada memahami bacaan yang kita baca ketika kita sedang berada di mana, dalam keadaan apa, di waktu apa. Kita tidak mengarah kepada hukum. Mudah-mudahan kalau Allah beri kesempatan nanti kita buka pula kajian-kajian fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum harian. Barangkali itulah pagi ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Kita ulangkan lagi membacanya, siapa yang masuk pasar atau siapa yang berada di pasar. Sering-seringlah mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pahamilah, bacalah dengan sungguh-sungguh penuh harap dan yakinilah. Itu yang paling penting dalam kita berdoa. Kalau tidak yakin, inilah yang membuat kita goyah. Yakinilah apabila ingin kita baca dan sungguh-sungguh berharap kepada Allah, kita pasti dipelihara, dijaga, dilindungi oleh yang maha berkuasa. Karena dialah penguasanya. Semoga ada manfaat dan faedahnya untuk saya dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi